I see. No, I'm really just Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amitasari dengan nomor induk mahasiswa 432210100019, program akuntansi Universitas Mercu Buana. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah setup awal atau pembuatan database dan juga menginput transaksi PT Adikarya ke dalam program Accurate. Pada kesempatan kali ini kita akan berpatokan pada buku mengolah data akuntansi dan pajak dengan mudah, karya Febrian Quarto. Bukunya seperti ini. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama kita membuat data perusahaan baru, lalu tentukan tempat penyimpanan data base sesuai dengan yang diinginkan. Di sini saya memilih di file Accurate. Kalau namanya saya menyiapkan kita dulu tertulis 119 Jika sudah, klik pilih yang lokal, klik OK, tunggu sampai yang jadinya selesai. Kita ketik seperti itu, klik OK, pilih yang bahasa Indonesia, klik lanjut, pilih yang persiapan mahir, klik lanjut. Di sini IDR nilai tukarnya 1, negaranya Indonesia, simbolnya rupiah. Yang kedua USD, nilai tukarnya 13.800. Negaranya USA atau USA, simbolnya dolar. Jika sudah, klik lanjut. Langkah kedua, informasi periode perusahaan. Di sini kita klik PT Adikarya, Jalan Imam Bonjol, nomor 27. Tanggal mulainya tanggal 30 bulan 4 2017, tahun fiskalnya 2017, default periodenya 2017 juga, lalu angka 6-nya kita ganti menjadi angka 7. Jika sudah, klik lanjut. Langkah ketiga, selanjutnya informasi pajak perusahaan, nomor seri kartu pajak 010, lalu 9.3 Nomor pengukuhan PKP-nya juga sama. Tanggal pengukuhan PKP itu tanggal 31 bulan 3 2013. Cabangnya 000, jenis usahanya perdagangan. Kita sudah klik lanjut. Langkah 4, daftar akun. Di sini kita menghapus semua akun yang ada di sini, kecuali akun retained earning-nya. Kita hapus semua akun yang di sini.
kecuali reklame errornya jika pisahkan reklame errornya. Terus menghapus ya, terus hapus, hapus, oke, 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 hapus, oke, oke. Kita hapus ya sampai semua akun yang ada di sana terhapus kecuali reklame errornya. Jika sudah kehapus semua, kita pencet yang klik kanan atas yang warna biru, klik di sini untuk import dan seperti bekas. Klik yang warna kuning, kita pilih dokumennya, itu kita ubah ke file of type-nya txt dulu, pilih COAPT Adikarya. Jika sudah klik open, ambil data, ininya kita hapus dulu, yes, nomor akun dengan nomor akun, komen dengan akun, open belum dengan saldo awal, currency dengan masa uang. Di sini sesuaikan saja jika IDR IDR dan jika USD USD. Kita sudah klik OK ya. Tipe akun. Di sini kita sesuaikan saja kas atau bank berarti kas atau bank. Atau resikoable berarti piutang. Other current asset berarti aktif lancar. Inventory berarti persediaan. Fixed aset berarti aset tetap atau aktif tetap. Akun depreciation berarti akumulasi penyusutan. Akun payable berarti utang. Other current liability berarti hutang. Lancar lainnya, long term liability, hutang jangka panjang. Equity berarti modal. Revenue berarti pendapatan. COGS kita isi harga pokok penjualan. Other expense dulu ya, berarti beban. Other expense berarti pendapatan lainnya. Jika sudah klik OK, caranya kita isi akun induk. Jika sudah semua, kita import data. Di sini ada 70 data. Jika 70-nya data sudah terinput, berarti sudah semuanya.
harus mengimpor 70 data. Jadi buat report nol data-data bisa kita input semua. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita hapus akun yang ada duanya ya, yaitu bintang pelanggan kita hapus ke oke dengan akun utang pemasok kita hapus ya. Oke, lalu kita mengubah akun retained earning menjadi laba ditahan. Kita ubah. Nomor akunnya menjadi 3201. Namanya laba ditahan. Jika sudah kita klik OK, lalu kita saldo awal kita ganti laba ditahan dan akun laba ditahan kita isi laba ditahan. Jika tidak, klik lanjut. Di sini kita mengisi default mata uang ya. Jadi akun piutang IDR, pembayaran di muka penjualan berarti uang muka penjualan IDR, pembayaran di muka pembelian berarti uang muka pembelian IDR. Diskon penjualan berarti kita isi dengan potongan penjualan. Laba atau rugi terrealisir kita isi dengan selisih kurs. Laba atau rugi terrealisir berarti juga dengan selisih kurs seperti itu ya. Jika sudah, kita klik lanjut. Kita ngisi syarat pembayaran. Di sini terdapat 4 syarat pembayaran. Yang pertama ada diskon 2% dengan hari diskonnya 10, jatuh temponya 30. Berarti 2/10 per 30. Lalu persentase diskon kedua yaitu 3%, hari diskonnya dengan 10, jatuh temponya yaitu 60, berarti namanya 3/10 N per 60. Yang ketiga diskonnya 0, hari diskon 0, jatuh temponya 40, berarti namanya N per 40, net 40 ya. Di sini kita namanya COD. Jika sudah, kita klik yang kode pajak, oke. Namanya itu PPH 21. Maaf, PPN-nya. Jadi keterangannya pajak penambahan nilai persennya 10, pajak penjualannya 2202, pajak pembeliannya 1501. Akun pajak. Yang tadi kan baru IDR ya, kita harus isi yang USD juga. Jadi di sini pembayaran di muka penjualan kita isi yang USD. Pembayaran di muka pembelian piutang USD ya. Jika sudah, kita klik lanjut. Di sini tadi pajak pembelian itu 1502 ya, bukan 01. Jika sudah benar semua, kita klik lanjut. Langkah selanjutnya ya, yaitu tipe pelanggan. Kita harus mengisi tipe pelanggan. Yang pertama yaitu ada khusus. Jika sudah klik OK. Yang kedua ada umum. Dan metode pengirimannya terdiri dari 3 jenis ya. Yang pertama ada kurir kantor.
Jika sudah kita klik OK. Yang kedua kita tambah lagi, yaitu ada JNE. Jika sudah klik OK. Yang ketiga itu ada Tiki. Kita tambahkan lagi. Jika sudah klik OK. Jika sudah benar semua, kita klik lanjut. Untuk langkah selanjutnya yaitu langkah 8, kita klik di sini untuk impor dari bekas. Klik yang file warna kuning, kita ubah place of title-nya menjadi Excel terlebih dahulu. Di sini kita pilih daftar pelanggan ya, klik open, habis itu ambil data. Di sini tipe pelanggannya kita harus hapus terlebih dahulu. Lalu isi tipe pelanggan dengan tipe pelanggan. Di sini kita harus menyesuaikan ya. Jika umum ya kita isi umum, jika khusus ya kita isi khusus. Klik OK. Lalu nomor pelanggan kita isi dengan nomor pelanggan. Nama pelanggan kita isi dengan nama pelanggan, mata uang kita isi dengan mata uang. Di sini bisa IDR dengan kita isi IDR, jika WISI kita isi WISI. Kita sesuaikan saja. Jika sudah kita klik OK. Lalu pajak pertama yaitu pajak pertama, kita klik PPN, klik OK. Saldo awal kita isi saldo awal, nomor faktur kita isi dengan nomor faktur saldo awal. Kita scroll ke bawah, tanggal faktur kita isi dengan saldo per tanggal, terminnya kita isi syarat. Nah, di sini kita sesuaikan saja jika sudah COD, jika naik 40 isi naik 40 dan 2/9 per 20 kita isi 2/9 per 30. Kita sesuaikan saja. Jika sudah kita klik OK. Termin, habisnya NPWP ya. NPWP kita isi dengan nomor pajak. NPPKP kita isi dengan PPKP, tipe pajak kita isi dengan tipe pajak. Kita sesuaikan saja di sini, bukan pemungut PPN ya. Isinya. Kalau sudah kita klik OK. Jika sudah terisi semua, kita lanjut impor. Sebelum itu checklist dulu ya. Impor data. Ini sudah ditulis. Di sini ada 7 data. Jika terimpor semua berarti sudah benar ya. Klik OK. Langkah selanjutnya yaitu langkah 9, klik di sini untuk impor data, klik yang warna kuning, kita pilih Excel ya. Di sini kita pilih Excel yang daftar data pemasok, klik open, ambil data. Jika sudah, kita hapus nomor pemasok. Lalu kita isi nomor pemasok dengan nomor pemasok dengan nama pemasok. Mata uang kita isi dengan mata uang. Di sini kita sesuaikan saja jika IDR dan WISI.
Jika sudah, klik OK. Pajak pertama kita isi yaitu pajak pertama. Di sini T berarti PPN. Kita isinya. Jika sudah klik OK, saldo hutang. Saldo hutang kita isi dengan saldo awal, nomor faktur kita isi dengan nomor faktur saldo awal, tanggal faktur kita isi dengan saldo pertanggal. Kita ke bawah dulu, terminnya syarat. Di sini sesuaikan saja ya syaratnya yang ada di data sumber. 390, 390, 40, sudah kita isi NPWP. NPWP-nya nomor pajak, NPWP-nya yaitu NPWP. Klik terlebih dahulu. Jika sudah kita enter data. Di sini ada 5 data ya, jika terimport semua sudah benar, klik OK. Kita langkah selanjutnya, kita klik lanjut. Di sini kita tambahkan pusat. Jika sudah klik OK. Lalu yang kedua ini kita ganti menjadi ekspedisi. Jadi nama gudang itu ada pusat dan ekspedisi. Ini kita tambahkan juga namanya. Kalau ada 3 item yaitu kursi kantor. Oke, yang kedua kita tambahkan lagi yaitu lemari buku. Jika sudah klik OK, lalu tambahkan lagi lemari pakaian ya. Klik OK. Jika sudah kita klik lanjut. Langkah selanjutnya persediaan kita isi 1402 yaitu persediaan furnitur lemari buku. Penjualan kita isi 4101. Retur penjualan kita isi 4201. Diskon barang penjualan kita isi 4803. Barang pengiriman kita isi 1499. Harga pokok penjualan kita isi dengan nomor akun 500.101, 5101. Retur pembelian kita isi 1402. Akun biaya kita isi dengan nomor akun 9999 dan akun barang. Ini kita akun beban biasanya klik OK. Akun barang belum dicari, kita isi dengan hutang barang beban tertagi. Jika sudah semua, klik lanjut. Persediaan ini tidak bisa ya, pencet lanjut saja. Ini first in first out kita isinya karena kita klik lanjut lagi. Sudah. Lalu klik di sini untuk mau mengambil berkas, yaitu klik yang dokumen lengkap ini. Kita ubah file of type ini menjadi Excel terlebih dahulu. Jika sudah, kita pilih file name-nya yaitu dengan daftar barang. Klik open, kita ambil data. Lalu kita hapus kategori. Kita hapus dulu kategorinya. Ya. Kategori kita isi dengan kategori barang kita sesuaikan saja. Jika kurir kantor, lemari buku, kita isi lemari buku, dan lemari pakaian kita isi dengan lemari pakaian. Di sini kita sesuaikan saja ya. Item number kita isi dengan nomor barang. Di description ya, kita isi dengan deskripsi barang item kita isi dengan
barang induk. Inventory title kita isi dengan tipe barang. Ini inventory party berarti kita isi dengan persediaan. Kita sudah klik OK, lalu key-nya kita isi dengan jumlah atau kuantitas. Warehouse-nya kita isi dengan pertanggal. Gudang. Di sini kita sesuaikan saja jika pusat-pusat dan jika ekspedisi. Jika sudah kita klik OK, kita scroll ke bawah ini, ke topos, kita isi dengan total biaya, terus lalu teksnya kita isi dengan unit uangnya kita unit 1, saus teksnya kita isi kode pajak penjualan, PPN 10%, berarti PPN. Klik OK, lalu purchase text-nya kita isi kode pajak pembelian, PPN 10, lalu saus text-nya kita isi harga jual 1, kita scroll ke bawah dulu ya sampai mentok karena di sini masih ada yang harus diisi. Invest ACC atau akunnya kita isi dengan akun persediaan beban. Di sini sesuaikan saja ya. Kita sesuaikan saja ya. Persediaan furnitur lemari pakaian. Kita akun kita isi dengan akun penjualan. Di sini penjualan furnitur kita isi karena yang di data sumber itu penjualan furnitur. Klik OK, lalu purchase kita isi dengan sesuaikan saja ya yang ada di data sumber. Klik OK, kita sudah. Lalu rating ACP-nya akur penjualan kita sesuaikan rekor penjualan furnitur. Klik OK, Excel base account-nya kita isi dengan akun HPP furnitur. Klik OK, kita isi manager SM-nya dengan nomor seri. Kalau yes berarti benar. Klik OK. SM type-nya kita isi dengan type metode. Kalau berarti kita isi dengan salah ya. Nomor pabrik. Klik OK. Checklist yang tambah saldo jika nomornya sama ya. Kita isi dulu tipe persediaannya yaitu dengan barang jadi. Lalu kita import data. Di sini ada 13 data yang harus terimpor, berarti jika 13 sudah terimpor itu sudah benar. Lalu terimpor itu sudah benar, oke. Lalu kita klik lanjut. Langkah ke-16, klik di sini untuk berkas ya. Kita klik di sini, kita ubah file of title menjadi Excel. Lalu kita pilih aset tetap semua saja. Lalu klik open, habis itu kita ambil data. Di sini tipe aset tetap fiskalnya kita hapus terlebih dahulu ya. Tipe aset tetap fiskal kita isi dengan
Goal aktif atau wajib pajak, umur fiskal berarti umur ekonomis pajak, metode penyusutan fiskal, metode penyusutan pajak. Isi ini sesuai dengan yang daftar data sumber ya, tapi dengan bahasa Indonesianya, yaitu jika si naik hot berarti metode garis lurus, metode garis lurus berarti metode saldo menurun, non depreciable berarti tidak depresiasi. Oke. Lalu jika sudah kita klik impor data, dengan data terimpor berarti sudah benar. Lalu klik lanjut, kita ke langkah 17. Kita ambil data dulu. Di sini kita ubah menjadi Excel. Kita pilih situasi, kita klik bisa open data. Kita ambil data. Ini situasi seperti kita harus terlebih dahulu. Tipe aset tetap kita isi tipe aktif tetap, tipe aset tetap fiskal kita isi dengan goal aktif tetap saja. Di sini tidak disususkan berarti tidak disususkan. Bangunan permanen kita isi dengan bangunan permanen, ini disesuaikan saja. Kalau satu garis lurus kita isi dengan garis lurus, satu garis lurus. Jika sudah kita klik OK. Jadi sudah kita impor data, di sini sudah data terinput, data berarti sudah benar. Lalu kita kelanjutan selanjutnya yaitu ke langkah 18. Kita klik di sini untuk impor data berkas. Klik yang warna kuning, kita file of type-nya kita ubah menjadi Excel. Lalu kita pilih ya di sini. Lalu kita pilih daftar aset tetap, ambil data. Di sini aset kode kita kode aset. Kode aset berarti aset description kita pilih keterangan. Lalu kita isi dengan kuantitas. Limitnya kita isi dengan tanggal pembelian. Lalu isi date-nya kita isi dengan ini non depreciable berarti kita isi dengan tidak didepresiasi. Share claim kita isi dengan tidak depresiasi. Oke. Lalu kita scroll lagi ke bawah. SAP ini dulu kita isi dulu ya. Jadi kita tanah-tanah, gedung-gedung dan peralatan-peralatan kita selesaikan saja. Di sini kita scroll ke bawah dulu. Hasilnya kita umur bulan aktif tahun, ekspansinya kita isi sumber dana, atau tetap tidak berwujud. Di sini jika fakta berarti salah ya. Oke. Lalu tinggal singkatannya kita isi dengan aktivitas saja. Jika true berarti benar. Oke. Lalu klik ke bawah sampai terisi semua ya. Satunya berarti laba ditahan. Klik OK. Klik aset ACC-nya kita pilih jika tanah-tanah dan jika gedung-gedung dan jika peralatan-peralatan. Sesuaikan saja dengan data ya sumber. Jika sudah klik OK, lalu depreciation sesuaikan saja. Penyusutan gedung dan penyusutan peralatan. Jika penyusutan peralatan berarti 202 klik OK. Lalu ACC
Optimasi penyidikan gedung, optimasi penyidikan peralatan. Sudah dipakai. Ini sudah terisi semua ya, impor data. Di sini ada 4 data ya. Data terinfo, data sudah semua. Ini langkah 18 klik lanjut, langkah 19 klik lanjut. Lalu langkah ke-20 ini sudah selesai, kita pencet akhiri dan ini selamat Anda klik menggunakan Akuret. Lanjut ke transaksi. Klik aktivitas barang dan jasa, pencatatan nomor seri. Di sini kita akan membuat nomor seri barang. Kita klik penyesuaian persediaan. Terus transaksi nomornya itu entry-nya SM001, entry date-nya itu tanggal 30 bulan 4 2017. Kita klik nomor serinya itu, masukkan nomor seri untuk buta mudah. Berarti di 970 CB 1001. Terus ya, di sini kita membutuhkan 20 nomor seri. Oke, ya kan? Kita coba tambah. Tambahkan. Klik OK. Simpan dan baru. Lakukan seperti yang tadi. Sampai transaksi nomornya itu habis ya. Dan terdeteksi itu tanggal 30 bulan 4 2017. Di sini LD 970 CB 1012 LD 969 1001 tambah. Di sini kita membutuhkan 3 nomor seri. Tambahkan, klik OK. Lalu simpan dan baru. Untuk transaksi penyesuaian persediaan, transaksi nomor 1 di 1002, entry data tanggal 30 bulan 4 2017. Masukkan nomor seri untuk ditambah. Ini kita membutuhkan 7 nomor seri ya. Jika sudah, klik OK. Simpan dan baru. Untuk transaksi penyesuaian persediaan, transaksinya nomor 1003. Untuk kecil bulan 4 2017. Di sini masukkan nomor seri untuk ditambah yaitu LG 99 CB 1001. Kita di sini membutuhkan 3 nomor seri atau bit ya. Jika sudah tambah, klik OK. Simpan dan baru. Klik penyesuaian persediaan transaksi nomor 1004 untuk bulan 4 2021. Kita klik nomor serinya, kita nomor seri untuk ditambah itu YLD 98 CB 1001. Sorry, LDC 4001. Kita di sini membutuhkan 32 nomor seri ya. Kita sudah klik OK.
simpan dan baru, penyesuaian persediaan, 1005. Kita lakukan ini sampai transaksi nomornya itu habis ya. Di sini LRQ 203.1001. Kita membutuhkan 10 nomor seri. Maka kita sudah klik OK, simpan dan baru. Lalu transaksi kedua sudah tanggal 30 bulan 4 2017. Masukan nomor serinya yaitu LBC 203.1001. LBC 203.1001. Sistem dan baru kita transaksi gambar. Di sini kita membutuhkan dua nomor seri. Simpan dan baru. Di sini membutuhkan 35 nomor seri atau batch ya. Ditambahkan jika sudah, klik OK, simpan dan baru. Penyesuaian persediaan, tambahkan 9. Itu 12. Itu dan tutup. Kita ke laporan, daftar laporan, kita ke buku besar dan neraca kredit aset. Kita testing tanggalnya tanggal 30 bulan 4 2017, termasuk saldonya. Jadi sudah selesai. Terus kita lihat di bawah sih saldo jumlahnya 281 dengan juta lebih ya. Lalu di sini kita harus mengenalkan jumlah akun opening balance itu ya. Kita ubah ke laba ditahan. Simpan dari lakukan
nol itu sampai saldo opening balance itu nol ya. Perbarui ubah lagi kinerja ditahan dari lagi kita double click kita buka lebih ditahan sampai benar-benar akun opening balance-nya itu saldonya nol ya. Kita perbarui lagi. Kita ubah ke laba ditahan itu baik jenis kredit maupun yang didebitkan. Ini saldonya sudah nol ya. Kita perbarui sudah nol, maka kita extend aja itu sebesarnya. Kita perbarui neraca saldo KTP, kita lihat apakah dia debit dan kreditnya atau saldonya sudah nol, opening balance-nya tidak ya, maka kita lanjut ke sistem periode proses akhir bulan. Di sini kita ubah ke bulan April. Tahunnya tahun 2017. Kita akan masuk ke transaksi 1 ya. Isi pengeluaran bank non-hutang beban operasional lainnya. Berarti kita klik kas bank, klik pembayaran. Maka ikonnya itu kita pilih bank Indonesia, sesuai nomornya BP 010 74117. Daftar tanggal 2 Mei 2017. Pembayaran tiket pulang pergi Nona Monica. Pakai logo ini dari beban operasi lainnya. Jadi klik yang tanda untuk kalkulator, simpan dan grafis. Kita ke transaksi kedua, tidak bisa langsung transaksi ketiga, yaitu bukti pengeluaran bank non-hutang ya.
Datenya 2 Mei 2017. Minimumnya pembayaran gaji karyawan. Size-nya itu bagian pembagian. Di sini kita pilih beban gaji dengan harga 9.500.000 ya. Utang biaya dengan harga yang sama yaitu 9.500.000. Plus juga kita isi menunya itu PPh pasal 21, klik tanda kalkulator, simpan dan tutup, lanjut ke transaksi keempat ya. Bukti penerimaan bank dari kita itu saldo awal penjualan. Kita pilih PT Dinar Kosong, tanggalnya itu kita isi form nomornya dulu, BR0 10 50 417. Payment date-nya itu tanggal 5 bulan 5 2017. Dengan harga yang 10 juta, di kalkulator kita sudah simpan dan tutup. Transaksi ke-6 yaitu kita masukkan ke ini 13.263 ya. Klik OK. Payment date-nya tanggal 7 bulan 5 2017. Ini sama ya, tanggal 7 bulan 5 2017. Itu date-nya. Di sini 700, payment account 750. Sudah simpan dan tutup. Transaksi ke-8, cara transaksi 7 tidak perlu diinput, yaitu bukti pengeluaran bank dengan iklan. Bank Mandiri IDR, nomornya BP 020 70 417, date-nya tanggal 7 bulan 5 2017. Memonya beban iklan produk di hari kontrak selama bulan April ya, 2017. P-nya Biro Iklan Harian Kompas. Harian Kompas. Ini cukup isi beban pemasaran. Namanya di 1.200.000.
Menyimpan dan tutup. Lanjut ke transaksi ke berikutnya, yaitu tas IDR. Eksekusi keterangan eksekusi, date-nya semua dari akibat inisial kembali pas kecil, punya pemegang hak akun 2031 itu ditangani dengan anual 500.000 kasbon karyawan ya minimumnya. Kita lanjut ke pembelian aktif kami, yaitu beban perlengkapan dengan harga 250.000 minimum pembelian ATK. Selanjutnya pembelian token listrik dengan akun beban listrik air dan telepon minimum 350.000. Pembelian token listrik. Selanjutnya pembayaran tabloid. Pembayaran tabloid dengan harga 705.000. Pembayaran tabloid. Pengembalian kasbon dengan akun 304 bintang lainnya dengan harga 100.000. Ini ya, pengembalian kasbon. Jika sudah, kita klik dalam kalkulator. Jika hasilnya sama dengan yang itu, sudah simpan dan tutup. Lanjut kita ke buku besar, ke bukti jurnal umum, vouchernya BP 3 100 400.000. Date-nya 10/5/2017. Account number-nya pas IDR, debitnya 100 1.075.000 ya. Yang kedua yaitu Bank Mandiri DR dengan mengkredit debit 1 juta rupiah. Itu buku besar rekomendasi bank. Kita ke akun bank itu pasti DR. Saldo rekening koran itu kita isi tanggal konsultasi tanggal 10 bulan 5 2017. Saldo rekening korannya 2 juta. Jika kalkulasi saldonya selisih saldonya 0, maka save dan close. Transaksi ke-13, kita melakukan pembayaran, lalu pilih Bank Mandiri DR. Karena ini bukti pengeluaran bank ya, yaitu pembayaran PPh 21. Date tanggal 10 Mei 2017. Memonya pembayaran PPh 21 terhutang.
Kayaknya kas negara via e-payment. Waktunya 2201 titipang biaya dengan 475.000 PPh 21 terputar utang kalkulator simpan dan tutup. Kita lanjut ke transaksi ke-14, bukti memorial, informasi komisi placement ya. Kita ulang dari sampai komisi jumlah dari traktir dalam batasan 1 sampai dengan 1 miliar dianggap tidak terbatas kan dapat persentase 3%. Persen per faktur. Kita sudah klik OK. Kita klik baru lagi, lakukan dengan hal yang sama, tapi dengan kode kedua. Dalam batasan 1 sampai dengan 1 miliar ya. Dapat 2% per faktur. Kita sudah klik OK. Kita perbarui, lalu kita isi prosedur yang harus dilakukan adalah pembuatan nama, placement ya, ke penjualan, seperti penjual, kita isi baru, kita isi depan atau nama belakang sang penjual. Kita akun dengan kode A3. Kita sudah klik OK. Kita perbarui, kita baru lagi. Kita isi dengan Anton dengan kode A3. Klik OK. Perbarui, kita klik baru lagi. Kita isi sales. Dengan kode K2, klik OK. Perbarui, kita isi, lalu kita lanjut ke transaksi 15, yaitu bukti penawaran penjualan ke penawaran penjualan. Kita isi PT Bina Cemerlang dengan nomor SK 1060417 dengan tanggal 6 bulan 5 2017. Lalu kita pilih dengan handphone, itemnya kursi direktur LD970 CB dengan unit price 8599 ya. Selanjutnya rak buku LBC 46C E46X dengan kitnya 2, unit price-nya 458.500. Lanjut ke lemari buku 203, kitnya 3, nya transaksi ke-16. Bukti penjualan tunai ya.
Invoice loan-nya INT 10704117. Invoice date-nya tanggal 7 bulan 5 2017. Sama date-nya bulan 7, tanggal 7 bulan 5 2017. Pengiriman BNE Ahong penjualnya dengan item kursi direktur LD 970 CB dengan kitunya 2 dengan unit price-nya 859.900. Tinggal sih bayar. Kalau turunnya ENC seperti 17 sama seperti tadi ya. Ikan 7 bulan 5 2017. Ikan 7 2017 seperti payment booking. Memonya dalam simpan dan tutup. Berarti ini sudah terbayarkan ya. Lalu kita simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi 17 yaitu bukti pesanan penjualan dari penawaran. Terus kita di merchant uang dengan ship date-nya tanggal 18 bulan 8 2000. Pilih penjualan, kita checklist yang SQ1060 lalu sudah terlihat PO-nya Peki 10 TBC SQ 10604117 SQ-nya 7 Mei 2017. D-nya sama 7 Mei 2017. Net itu 20% per 30. Lalu simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi 18 yaitu bukti keterangan penjualan dengan uang muka. Transaksi PO numbernya SQ 10 S0 SO 020920117. Terus date-nya tanggal 9 Mei 2017. Date-nya sama yaitu tanggal 9 bulan 5 2017. Terminnya N40. Salesnya itu selling. Terminnya N40. Sekiannya kurir kan. Dia ininya LPC 011 dengan kisi 10 dengan harga unit price 780.000. Yang kedua LPC 012 dengan isinya 15 unit price 785.000. 15
Dan jika sudah kita simpan dan tutup, lanjut ke transaksi 19, kita bisa ke transaksi sebelumnya ya, ke penjualan, ke penerimaan penjualan. Ini kita setting dari tanggal 9 bulan 5 2017 sampai 9 bulan 5 2017. Tidak ada, kita double klik, lalu uang muka, case numbernya DR 01090 Post nomornya tanggal 9 nih 2017. Uang muka 10 juta. Kita bayar. Dan nomornya BR 010904117. Dan nomornya tanggal 9 Mei 2017. Simpan dan tutup. Berarti ini sudah terbayarkan. Simpan dan tutup. Lanjut. Simpan dan tutup. Kita transaksi 20 bukti penawaran penjualan material asing. Kita isi ke Pacific Ocean NGO, kita ubah ke 13.422. Klik OK. Terusnya SC2141417. Case numbernya tanggal 10 bulan 5 2017. Penjualnya Ahong, ratingnya LB970 dengan CP 8 dengan USD 64 ya, unit price-nya. Kita klik open, lalu LBC 46S dengan CP 5, unit price-nya 34 USD, total 171. Lalu ke LPT 011 dengan CP-nya 6, unit price-nya 58. Juga simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi 21, bukti pengiriman barang. Kita ke PT Binar Semarang. Di pesanan, lalu sudah kita simpan dan tutup. Lalu ke transaksi 22, yaitu bukti pesanan penjualan material asing dengan Panik Ocean People dengan 17.800 ya. Oke. Nomornya itu ESO 0311127.
Baiknya 11 bulan 5 2017. Baiknya sama, yaitu tanggal 11 bulan 5 2017. Baiknya itu si Anton. Ya, kita mendeteksikan, lalu kita pilih itu LB977D dengan kit ini 8 unit price-nya 64 US dollar ya. Lalu kita enter, kita ke item kedua yaitu LB946S. Yang ini 5 unit price-nya 34 US dollar. Kita enter, lalu ke item ketiga yaitu LPT 011. Di sini 6 unit price-nya itu 58 US dollar. Kita cek dulu apakah sudah benar. Sudah, kita simpan di tutup. Lalu kita lanjut ke transaksi 23 yaitu bukti tagihan penjualan faktur dari surat jalan. Faktur penjualan, kita pilih PT Binar Cemerlang. Sudah, kita simpan di tutup. Kita ke transaksi 24 yaitu bukti pemberian. Kita pilih PT Fuji Prestasi. Dengan ini kita checklist ya. Kita checklist, klik OK. Originalnya itu DM2080 atau 7. Delivery date-nya itu tanggal 8 bulan Mei 2017. Isiannya itu dari kantor ya. Gudangnya itu kita ganti ke pusat. Kita simpan dan tutup. Kita lanjut transaksi ke 25 yaitu bukti penerimaan penjualan. Kita pilih PT Binar Cemerlang, simpan dan tutup ya. Kita simpan, langsung transaksi 26 bukti tagihan penjualan. Kita pilih PT Fuji Prestasi. Kita checklist ya. Kita checklist pilihan pengirimannya. Oke, klik OK. Kita sudah keluar. Kita isi invoice number-nya yaitu INF 309041 7.
Tanggalnya itu tanggal 9 Mei 2017. Itu sama tanggal 9 Mei 2017. Uang mukanya kita klik. Apakah sudah 10 juta? Iya, sudah. Baru. Iya, banyak. Simpan dan tutup. Nanti setelah transaksi 27 itu retur penjualan. Buka penjualan. Ini retur penjualan. Kita pilih PT Fuji Prestasi dengan serial nomor SR 10517 dengan date-nya tanggal 10 bulan Mei 2017. Tanggal tanggal sekali sama 2017. Terus invoice number-nya invoice 3090 ya. Lalu kita pilih LPT 012 itemnya, item deskripsinya ya, item 12 dengan isinya 3. Apakah ini masuk modern ya? Ini isinya 3. Ini price-nya 38. Tinggal kita simpan dan tutup. Sudah. Lanjut ke transaksi 28. Bukti penerimaan perusahaan usaha. Kita pilih PT Fuji Prestasi. Tanggal from numbernya BR 0310017. Payment date-nya itu 12 Mei 2017. Mei 2017. Date-nya sama 12 Mei 2017. Lalu kita klik yang tanda kalkulator ya. Sudah simpan tutup. Lanjut ke transaksi 29 itu bukti penjualan kepada bendaharawan. Kita ke penjualan hasil penjualan, kita pilih standar atau standar itu ya, pajaknya itu pajak penambahan nilai dengan itu pajaknya pemilah
NPW penjualan si Sally, NPWP pelanggannya 00 titik 000 titik titik 00 titik titik 000 titik 00 titik HP ini isi sama ya seperti integrasi pelanggan ya. Sudah kita isi tempat harga jualnya itu jadi lucu. Klik OK. Invoice numbernya itu IMC 1200517. Invoice debut tanggal 12 bulan 5 2017. Termini itu 40. Itemnya itu rak buku LBC 46 dengan Kiki 15. Unit price-nya itu 475.000. Kita ganti birunya menjadi pickup. Kita kasih mau barang dua persediaan keterangannya PPN wajib. Sorry, PPN wajib pungut. Lalu akun bebannya kita isi ke akun baru ya, kita isi ke akun baru, lalu tipe akunnya hutang lancar lainnya dengan nomor akun 2204. Terus namanya itu PPN wajib pungut. Mata uangnya IDR, bagian dari akun detektif, kita isi kewajiban lancar lainnya. Jika sudah, klik OK. Lalu ke akun penjualannya ya, kita ganti ke PPN wajib pungut. Jika sudah, klik OK. Akun penjualan bisa lihat pendapatan, klik OK. Akun beban bisa klik OK. Jika sudah, kita unit price-nya kita isi ke menjadi minus kita barang ketiga. Sama seperti tadi ya, kita harus mengisi
eh, penambahan akun dulu, barang baru untuk itu. Desain pasal 22, akunnya itu kita ganti ke nambahan akun baru ya. Kita ke aktiva launcher lainnya, nomor akunnya diganti menjadi 1504. Namanya pajak dibayar di bagian dari akun, terus kita isi dari aset lancar ini. Kita sudah klik OK. Penjualan furnitur diganti dengan pajak dibayar di kita sudah klik OK. Pajak penyebutannya iya klik OK, akan dikatakan jadi klik OK. Lalu dengan unit price-nya minus 106 8 7 ya, jadi kita sudah kita simpan dan transaksi ke-30 yaitu bukti tagihan pembelian atau hutang usaha. Kita klik faktur pembelian dengan CP Karachi, form numbernya yaitu DNOV 1070417 ya. Invoice numbernya ISG 1070417. Invoice date-nya date-nya sama ya, seperti invoice date, yaitu tanggal 7 bulan 5 2017. RAM-nya itu 3010 enter 60. Sudah benar, tidak perlu diganti. Itemnya itu ada kursi direktur LD 970 CD dengan CP-nya 10. Unit price-nya itu 730.915. Kita enter saja. Lalu ke item kedua yaitu kursi direktur LD 969 dengan CP-nya 10. Unit price-nya 730.065. Kita enter saja. Lalu ke item selanjutnya yaitu kursi direktur LD 969 CB. Lanjut ke item selanjutnya kursi direktur LD 968 CB dengan kisinya 7.
dengan unit price-nya 730,65. Kita enter saja ya. Lalu isi yang item keempat itu sama 7 juga. Unit price-nya 730.065. Salah ya, harusnya sama 730.065. Yang keempat juga, item keempat sama 730.065. Jika sudah, kita simpan dan tutup. Lanjut. Lanjut kita ke transaksi 31, itu bukti pesanan pembelian dengan mata uang asing. Kita lihat pesanan pembelian, kita pilih PT oh iya. Lalu nilai tukarnya 13.800. Klik oke. Dan nomornya PO 1504 2017. PO backnya 15 bulan 5 2017. 11.05 2017. Netnya 12.10, N-nya 30. Ini net KJMI. Itemnya ada 3 item. Yang pertama LD 970 CB. Ada 2 klik. Shippingnya itu 5. Unit price-nya 55. Lalu LBC 46S 46S, shippingnya 30. Unit price-nya 30 ya. Oh, shippingnya tadi 5 ya. Unit price-nya 30. Lalu lanjut ke item ketiga, OKT011 dengan CP 5. Unit price-nya 50. Jika sudah, kita simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi 32, yaitu bukti permintaan barang. Nah, kita pembelian barang, nomornya RF 160417. With date-nya 16 Mei 2017. Itemnya di sini ada 3 item. Yang pertama lemari buku 203. Kita double klik, lalu di sini ada 1 ya. 6. Verifikasi bulan 19 bulan 12 2017.
kita enter, lalu ke LBC 47, LBC 47, rak buku, isinya 10, tanggal 19/12/2017. Lalu ke dia 02, shippingnya itu 12, 19/12/2017. Tanda tutup. Transaksi ke-33, bukti pesanan pembelian dengan diskon. Kita di sini pilih PT Monikorachi. Kita checklist, klik OK. PO numbernya itu PO 1704/2017. Dengan PO date-nya itu 17 Mei 2017. Entitasnya sama ya, terminnya 20/10/30. Unit price-nya 650.300 untuk lemari buku 203. Untuk item yang kedua 390.000. Untuk item ketiga 650.300. Diskonnya itu 5 ya. Diskonnya mendapatkan 5% semua item. Kita isi 5, kita isi 5, kita isi 5. Oke. Tanda tutup. Transaksi ke-34, bukti penerimaan pesanan barang. Kita ke penerimaan barang, lalu klik PT Monikorachi. Request numbernya SC 200417, 200417. Save date-nya 20 Mei 2017. Ship date-nya 20 Mei 2017. Kita cek semuanya, oke. Kita sudah simpan dan tutup. Lanjut kita ke transaksi ke-35, yaitu bukti tagihan pembelian. Kita ke struktur pembelian, kita pilih PT Monikorachi, form invoice numbernya dulu,
yaitu IMI 221017. Invoice date-nya tanggal 21 Mei 2017. Ini juga fix date-nya dengan termin 12 bulan per 30, form nomornya sama ya, form nomornya ini. Checklist dulu pilih penerimaan, klik OK. Isi dulu form nomornya sebelum kita simpan nanti itu. Nama IMT 221017. Mari kita ganti 17. Sudah kita simpan dan tutup. Oke, sudah selesai. Oke, itu adalah langkah-langkah setup awal dan juga input transaksi dari transaksi 1 sampai transaksi 35 PT Adikarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.